Alam semesta ini diperkirakan berusia 13,7 miliar tahun. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu selama itu, nauzubillah, untuk menciptakan manusia? Sebenarnya terdapat kontradiksi pada pernyataan tersebut. Jika seseorang menyadari kontradiksi tersebut, maka pertanyaan tadi dapat langsung terjawab. Sebelum membahas kontradiksinya, mari kita mulai jawabannya lewat satu pertanyaan. Bayangkan film dengan makna mendalam yang pernah kamu tonton. Terkadang kamu menontonnya berkali-kali agar dapat mengerti artinya. Bayangkan film yang seperti itu. Jika kamu mempercepat filmnya 50 kali, apakah kamu akan memahaminya? Filmnya akan mulai dan berakhir dengan cepat. Apakah kamu akan mengerti makna mendalam dari film dan koneksi antar scene-nya? Tentu saja tidak. Kamu bahkan tak akan mengerti film itu tentang apa. Misalkan, kamu menonton acara sepak bola, final Liga Champions, pertandingan penting. Namun pertandingannya dipercepat 50 kali. Kamu tak akan mengerti apa yang terjadi pada pertandingan tersebut. Bahkan kamu tak akan bisa melihat permainan yang menawan hingga membuatmu berkata, wow, permainannya bagus. Gol hanya terlihat sebagai angka. Baik film maupun pertandingan sepak bolanya tak akan bisa dimengerti. Tentu saja, tidak baik menyiarkan film atau pertandingan bola seperti itu. Faktanya, seperti contoh-contoh tersebut, alam semesta bagaikan sebuah petualangan dengan makna yang mendalam dan koneksi di tiap saat. Bayangkan kita membuka mata dan ada di dunia ini. Kita mencoba memahami alam semesta ini dan menyadari maknanya. Mengapa dan bagaimana alam semesta ini diciptakan? Mengapa dan bagaimana kita bisa di sini? Kemana kita akan pergi saat proses ini berakhir? Kita mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut. Jika penantian itu tidak ada, seperti pada pertanyaan dan kronologi tersebut, apakah bijak jika semuanya diciptakan sekaligus? Allah Maha Bijaksana. Dengan kata lain, Dia melakukan segala hal dengan cara yang paling sesuai, logis, dan bermanfaat. Misalnya, jika alam semesta dan manusia diciptakan dalam sekejap, apakah kita akan membahas tentang evolusi manusia? Akan tetapi, dunia ini diciptakan sebagai ladang ilmu pengetahuan. Dunia ini adalah sekolah di mana kita belajar untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya manusia perlu melihat dan mengamati selangkah demi selangkah. Seperti dalam film, untuk memahami detail dan koneksinya dengan baik. Contohnya, sebuah benih melewati banyak tahapan hingga tumbuh menjadi sebuah pohon. Kita mengamati tahapnya dari waktu ke waktu, dan kita membaca nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Al-Fatah, Al-Razak, dan Al-Muzayyin. Karena dunia ini bagaikan sebuah buku yang kita baca, dengan proses yang berlalu hingga akhirnya manusia hadir. Membuktikan bahwa membaca buku dengan seksama adalah hal yang paling logis dan bijak untuk dilakukan. Terdapat banyak kerangka adegan yang terpisah untuk memahami makna sebuah film. Demikian pula, ada kerangka yang bagi pada tiap-tiap zaman agar manusia dapat memahami alam semesta. Terkait kontradiksi yang terdapat pertanyaan sebelumnya, poin yang terlewatkan adalah kita lupa bahwa kata menunggu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep waktu dimulai sejak peristiwa Big Bang, yaitu penciptaan materi, alam semesta. Jadi, apakah waktu itu berlaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang justru menciptakan alam semesta dan waktu itu sendiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terpengaruh oleh matahari yang Dia ciptakan, juga tidak terpengaruh oleh waktu yang Dia ciptakan. Pada dasarnya, waktu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu juga berkaitan dengan waktu dalam hal ini. Kamu sedang menunggu sesuatu, berarti kamu berada pada zona waktu. Pada dasarnya, yang keliru adalah pertanyaannya. Contohnya, bayangkan ada cermin di tanganmu. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saat cermin itu berada di tengah, kita angkat cermin itu ke atas. Semakin cermin itu diangkat, maka semakin besar cakupannya untuk melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jika kita angkat cermin itu tanpa henti, maka kita akan melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan secara bersamaan. Kita bisa umpamakan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terikat oleh waktu, menguasai seluruh zaman secara bersamaan. 13,7 miliar tahun yang lalu adalah waktu yang sama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti saat ini. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunggu. Kita ada di dunia ini sesuai dengan urutan penciptaan kita. Menunggu hanya berlaku untuk manusia. Jika kita pertimbangkan secara fisik, waktu itu bergantung pada materi dan pergerakannya. Itulah konsep relativitas. Dalam Al-Quran, relativitas waktu ditekankan dalam beberapa ayat. Dikatakan dalam sebuah ayat bahwa satu hari setara dengan 1000 tahun. Dalam ayat lain, dikatakan bahwa satu hari setara dengan 50.000 tahun. Waktu adalah konsep yang relatif, tergantung pada situasi dan orangnya. Bagaimana kita bisa memahami variabilitasnya? Mari kita ulas mimpi sebagai contoh. Apa yang terjadi dalam mimpi? Kita merasakan sebuah peristiwa seperti terjadi bertahun-tahun atau berhari-hari. Namun saat kita terbangun, ternyata hanya 1 menit atau 10 menit saja. Jadi, kita dapat memahami relativitas waktu. Atau bayangkan tentang pelajaran di sekolah. Saat mengikuti pelajaran yang sulit, seperti fisika dan kimia, waktu terasa lama. Tapi saat tidak ada guru atau saat pelajaran olahraga, waktu terasa singkat dan berakhir begitu cepat. Jadi, waktu adalah konsep variabel, bukan hal yang pasti. Maka, 13,7 miliar tahun adalah waktu dari sudut pandang kita.
Jika kita bicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta waktu atau penantian tidak berlaku. Dengan kata lain, konsep relatif waktu 13,7 miliar tahun hanya berlaku untuk kita. Terkait hal tersebut, kita juga melupakan beberapa hal. Manusia bukanlah satu-satunya makhluk ciptaannya. Ada malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan makhluk lain yang belum kita ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk. Contohnya, jin. Mereka makhluk yang diciptakan sebelum manusia, dan mereka pun diuji seperti kita. Contohnya, beberapa dari mereka ada yang beriman, sedangkan yang lainnya kafir. Mereka juga diciptakan pada waktu yang tepat. Maksudku, tidak tepat rasanya melihat suatu peristiwa hanya dari sudut pandang manusia dan berkata, mengapa manusia diciptakan di akhir? Karena ada banyak makhluk lain selain manusia. Makhluk seperti malaikat dan jin yang diciptakan sebelum manusia, diciptakan pada waktu yang paling tepat. Manusia pun diciptakan pada waktu yang paling tepat saat mereka diturunkan ke dunia ini. Kita juga bisa umpamakan seperti ini. Hal terpenting dari pohon adalah buahnya. Buah akan muncul terakhir. Manusia adalah buah terpenting dari alam semesta ini dan diciptakan terakhir. Ada pula hal lain. Beberapa pertanyaan tak akan membahayakanmu, bahkan jika kamu tak tahu jawabannya. Inilah pertanyaan itu. Coba pikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di awal terbentuknya alam semesta atau menciptakannya 13,7 miliar tahun kemudian hanyalah soal pilihan, tak mengubah apapun dalam hal keyakinan. Seorang ateis atau deis tidak dapat berkata, "Aku tidak beragama karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini." Atau, jika seorang muslim tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan ini, tidak serta-merta ada kelemahan dalam Islam. Pertanyaan ini tidak menampik adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak membuktikan kalau Islam itu salah. Ini hanya salah satu hal di mana kita mencoba memahami pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan mengakhiri video dengan hal ini. Jika kamu punya pertanyaan lain seperti ini dan sedang mencari jawabannya, kamu bisa dengan mudah menemukan jawaban yang kamu cari dengan membaca tafsir Al-Quran Risalah Nur. Setiap pertanyaan ada jawabannya dalam Islam. Kami terus mengulasnya.